Baiklah, saya Sarul Izi akan menjelaskan tentang identitas mata pelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi inti rencana pelaksanaan pembelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, jumlah pertemuan, dan alokasi waktu. Kompetensi inti merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar baik secara vertikal maupun horizontal. Organisasi vertikal kompetensi dasar artinya keterkaitan antara konten kompetensi dasar dari suatu kelas ke jenjang kelas berikutnya, sehingga terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan konten yang dipelajari siswa. Sedangkan organisasi horizontal kompetensi dasar artinya keterkaitan secara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dan mata pelajaran yang lainnya yang berbeda, sehingga terjadi proses saling memperkuat materi satu dan materi yang lainnya. Saya Pirna Dwi Febrianti. Saya di sini akan menjelaskan apa itu kompetensi dasar adalah Kompetensi dasar adalah yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada KI yang harus dikuasai peserta didik. Indikator pencapaian kompetensi adalah penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat tercapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Dan kompetensi bahasa Indonesia contohnya yaitu kompetensi dasar bahasa Indonesia, yaitu merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Indikatornya menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut. Kompetensi dasar matematika itu menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya. Indikatornya menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan benar. Kompetensi dasar bahasa SBDP yaitu mengenai pola irama sederhana melalui lagu anak-anak, yaitu indikatornya membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Arya Abdul Bari akan membahas mengenai tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tujuan yang harus dicapai ialah dengan diberikan teks tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Kemudian, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Yang kedua, yakni dalam pembelajaran matematika. Tujuan yang harus dicapai ialah dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai 999 dengan benar. Kemudian, dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. Yang ketiga, yakni dalam pembelajaran sosial, budaya, dan prakarya. Tujuan yang harus dicapai ialah
Dengan diberikan lagu anak, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Kemudian, dengan diberikan lagu anak, siswa dapat menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Ahyuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran. Di dalam materi pembelajaran ada 3 mata pelajaran yang diintegrasi dan akan dibahas di sini. Yang pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang harus diperhatikan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini adalah kita harus menirukan ungkapan pada teks percakapan. Selanjutnya, mata pelajaran matematika. Dalam mata pelajaran matematika ini, kita harus memperhatikan yang pertama, menyatakan lambang bilangan 3 angka dengan menggunakan gambar. Yang kedua, membaca bilangan 3 angka sampai 999. Kemudian mata pelajaran yang ketiga, SBDP. Di sini kita akan memperhatikan 2 cara. Yang pertama, membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. Dan yang kedua, menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran, yang pertama kita harus melakukan pendekatan, yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang wajib digunakan pada pembelajaran di sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah berdasarkan aturan kurikulum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadli Persedia, NIM 190106181, akan menjelaskan salah satu daripada komponen RPP, yakni kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran. Secara umum, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir, kegiatan penutupan. Kegiatan pembelajaran tidak lepas dari tiga proses ini, yaitu kegiatan pendahuluan yang meliputi doa bersama, absensi, sapaan, dan melontarkan beberapa pertanyaan untuk membangkitkan jiwa penasaran dan jiwa kritis, daya kritis peserta didik. Masuk kepada kegiatan inti. Di kegiatan intilah tempat daripada pembelajaran itu disampaikan, tempat daripada interaksi antara guru itu lebih ditekankan, tempat daripada strategi-strategi pembelajaran itu diimplementasikan. Lalu yang terakhir pada kegiatan penutup. Biasanya pada kegiatan penutup itu mereka membuat kesimpulan. Selain daripada itu, terkadang memberikan PR, penilaian dan evaluasi. Maka yang terakhir juga ditutup dengan doa bersama. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP yang kami analisis. Silahkan ditonton.
saya, Deana Indah Haimima, akan melanjutkan penilaian dan rencana tindak lanjut dari RPP. Jadi, penilaian yang digunakan adalah penilaian spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sebelumnya di sini penilaian sikap spiritual ini ada teknik penilaian yang digunakannya adalah observasi, bentuk instrumennya lembaran observasi, dan kisi-kisinya itu di sana terdapat rubrik yang berisi tanggal, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, tindak lanjut. Di sana diisi sesuai dengan sikap spiritual siswa. Di dalam penilaian sikap spiritual ini ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini dilakukan apabila setelah guru mengamati perilaku siswa lalu mencatat di sana ada kekurangan poin atau penilaian butir sikapnya, maka guru berhak melakukan tindak lanjut apakah yang akan ia lakukan untuk menyelesaikan agar penilaian spiritual ini sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Penilaian yang harus kita perhatikan juga di sini ada penilaian sikap sosial. Di dalam penilaian sikap sosial ini ada teknik penilaian. Teknik penilaian yang kita gunakan adalah observasi, bentuk instrumennya lembar observasi, kisi-kisinya. Di sana terdapat tabel. Kita menggunakan tabel di sini. Tabel itu terdiri dari nama, perubahan tingkah laku. Di dalam perubahan tingkah laku terdapat sikap peduli, santun, dan tanggung jawab yang masing-masing di sana ada poin-poin penilaian siswa. Di sana itu ada kurang, cukup baik, baik, sangat baik. Untuk penilaian kurang diisi dengan angka 1, penilaian cukup diisi dengan angka 2, penilaian baik diisi dengan angka 3, dan penilaian sangat baik diisi dengan angka 4. Penilaian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Kita bisa menggunakan bentuk penilaiannya adalah tes. Di sana tes tertulis, tes lisan, ataupun praktik. Sementara bentuk instrumennya adalah soal. Penilaian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Teknik penilaian yang digunakan adalah unjuk kerja, sementara bentuk instrumennya adalah rubrik penilaian. Untuk kisi-kisinya, kita bisa menggunakan panduan penilaian skor dengan rumus skor penilaiannya itu 100 dan rumusnya itu skor yang diperoleh kali 100 dan dibagi skor maksimal. Untuk panduan kontroversi nilai, kita menggunakan skala 0 sampai dengan 100. Dengan predikat di sana ada A, B, C, D. Sementara untuk klasifikasi, kita menggunakan sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Predikat A digunakan apabila siswa mendapatkan skor nilai 81 sampai dengan 100 dengan klasifikasi sangat baik. Predikat B diberikan kepada siswa yang memiliki nilai 66 sampai dengan 80 dengan klasifikasi baik. Predikat C diberikan kepada siswa yang memiliki nilai 51 sampai dengan 65 dengan klasifikasi predikat cukup. Dan predikat D diberikan kepada siswa yang memiliki nilai 0 sampai dengan 50 dengan klasifikasi kurang. Baiklah, untuk rubrik penilaian bahasa Indonesia, rubrik penilaiannya mengucapkan ungkapan di dalam teks KD 3.1 dan 4.1. Adapun aspek atau kriteria pengetahuan KD 3.1, ketepatan menyebutkan ungkapan di dalam teks.
Skor 4 diperoleh apabila semua ungkapan di dalam teks disebutkan dengan benar tanpa bantuan guru. Skor 3 diberikan apabila ada beberapa ungkapan di dalam teks yang masih salah disebutkan tanpa bantuan guru. Skor 2 diberikan apabila ada beberapa ungkapan di dalam teks yang masih salah disebutkan dengan bantuan guru. Dan skor 1 diberikan apabila belum ada ungkapan yang disebutkan dengan benar meskipun dengan bantuan guru. Aspek atau kriteria keterampilan KD 4.1 ketepatan mengucapkan ungkapan di dalam teks. Skor 4 diberikan apabila semua ungkapan di dalam teks diucapkan dengan benar tanpa bantuan guru. Skor 3 diberikan apabila ada beberapa ungkapan di dalam teks yang masih salah diucapkan tanpa bantuan guru. Skor 2 diberikan apabila ada beberapa ungkapan di dalam teks yang masih salah diucapkan dengan bantuan guru. Dan skor 1 diberikan apabila belum ada ungkapan yang diucapkan dengan benar meskipun dengan bantuan guru. Sikap yang dapat diamati dan dikembangkan adalah percaya diri. Rubrik penilaian matematika. Rubrik penilaiannya membaca bilangan sampai 999, KD 3.1 dan 4.1. Adapun aspek atau kriteria pengetahuan KD 3.1 ketepatan menyatakan bilangan 3 angka, minimal 5 bilangan. Skor 4 diperoleh apabila semua bilangan dinyatakan dengan benar. Skor 3 diperoleh apabila ada salah satu bilangan yang dinyatakan masih salah. Skor 2 diperoleh apabila ada 2 bilangan yang dinyatakan masih salah. Dan skor 1 diperoleh apabila ada 3 atau lebih bilangan yang dinyatakan masih salah. Aspek atau kriteria keterampilan KD 4.1. Ketepatan membaca bilangan 3 angka minimal 5 bilangan. Skor 4 diperoleh apabila semua bilangan dibaca dengan benar. Skor 3 diperoleh apabila ada beberapa bilangan yang masih salah dibaca tanpa bantuan guru. Skor 2 diperoleh apabila ada beberapa bilangan yang masih salah dibaca dengan bantuan guru. Dan skor 1 diperoleh apabila belum ada bilangan yang dibaca dengan benar meskipun dibantu guru. Sikap yang dapat diamati dan dikembangkan adalah teliti. Selanjutnya, rubrik penilaian SBDP. Adapun rubrik penilaiannya menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu KD 3.2 dan 4.2. Adapun aspek atau kriteria pengetahuan KD 3.2 ketepatan mengidentifikasi panjang pendek bunyi pada lagu. Skor 4 diperoleh apabila dapat menentukan bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu semua benar tanpa bantuan guru. Skor 3 diperoleh apabila ada beberapa bagian lagu yang masih salah diidentifikasi bunyi pendek dan bunyi panjangnya tanpa bantuan guru. Skor 2 diperoleh apabila ada beberapa bagian lagu yang masih salah diidentifikasi bunyi pendek dan bunyi panjangnya dengan bantuan guru. Dan skor 1 diperoleh apabila belum ada yang benar dalam menentukan bunyi panjang dan bunyi pendek lagu meskipun dengan bantuan guru. Aspek atau kriteria keterampilan KD 4.2 ketepatan menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu. Skor 4 diperoleh apabila semua nada dinyanyikan sesuai irama lagu dengan memperhatikan panjang pendek bunyi tanpa bantuan guru. Skor 3 diperoleh apabila ada beberapa nada yang dinyanyikan dengan bunyi panjang dan bunyi pendek yang masih salah tanpa bantuan guru. Skor 2 diperoleh apabila ada beberapa nada yang dinyanyikan dengan bunyi panjang dan bunyi pendek yang masih salah dengan bantuan guru. Dan skor 1 diberikan apabila semua nada yang dinyanyikan dengan bunyi panjang dan bunyi pendek masih salah dengan bantuan guru. Sikap yang dapat diamati dan dikembangkan adalah percaya diri. Yang terakhir adalah rencana tindak lanjut.
Rencana tindak lanjut di sini mengetahui kepala sekolah, tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan RPP, mengetahui guru kelas. Di sini saya Febi Listiapiara akan menjelaskan tentang media pembelajaran dan sumber belajar. Media pembelajaran yang digunakan adalah gambar kerukunan keluarga di rumah dan teks lagu, peramah, dan sopan santun. Sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan adalah buku siswa tema Hidup Rukun kelas 2 buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017 Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013 revisi 2017 tutup kurung.